Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada teman sejawat semua telah bergabung bersama kami dalam presentasi kelompok satu dalam mata kuliah Manajemen Strategis. Kali ini kami akan membawakan tentang analisis strategi komprehensif PT Kimia Farma Tbk, yaitu tentang pendekatan kuantitatif menggunakan metode SWOT, QSPM, dan SPACE. Kelompok satu dari kami terdiri dari saya, Sanidia Rahmadini, Usi Dwi Meka, dan Yuliana Tiurmaida. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk presentasinya. Kepada Saudari Usi, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Dona. Saya izin share screen ya. Baik, terima kasih Kak Dona. Selamat pagi teman sejawat. Perkenalkan saya Usi Dumeka. Di sini saya akan menjelaskan analisis strategi PT Kimia Farma Tbk dengan metode SWOT, KSPM dan SPACE, di mana saya di sini mengacu pada jurnal Medistima volume 30 nomor 1 April 2024 dengan penulisnya yaitu Gultom, Sidik, Azahra, Nadira dan Rahayu. Kemudian masuk ke dinamika dan tantangan industri farmasi global. Industri farmasi itu merupakan salah satu sektor yang paling kompetitif dan paling dinamis di pasar global. PT Kimia Farma itu sendiri merupakan perusahaan BUMN terbesar di Indonesia yang saat ini pun juga menghadapi tekanan-tekanan eksternal seperti persaingan ketat, perubahan regulasi yang sangat cepat, dan adanya dinamika kebutuhan konsumen yang terus bergeser. Oleh karena itu, kondisi ini yang harus membuat perusahaan mengevaluasi posisi strategisnya untuk mempertahankan daya saing dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya, alur navigasi evaluasi strategis perusahaan. Pada penelitian ini, mengikuti kerangka formulasi strategi baku dari Fred R. David yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama dari tahap input, kemudian matching, dan decision making. Pada langkah 1, yaitu identifikasi dasar, yang hal pertama yang akan dilakukan adalah analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisa SWOT ini sendiri untuk mengidentifikasi kondisi internal maupun eksternal kimia farma. Kemudian hasil dari SWOT tersebut dikuantifikasi melalui matriks IV untuk internal dan matriks EV untuk faktor eksternalnya. Adapun langkah kedua atau matching di sini menggunakan matriks IE dan matriks PES. Adapun fungsi dari langkah kedua ini yaitu untuk mengevaluasi posisi strategis perusahaan di dalam industri, di mana hasil dari matriks IV dan EV dimasukkan pada kuadran-kuadran di matriks IE. Nah, hal tersebut mendapatkan posisi kimia farma itu di level yang keberapa. Diperkuatkan juga dengan matriks PES untuk melihat postur strategis perusahaan secara lebih mendalam. Adapun langkah ketiga yaitu keputusan akhir, di sini menggunakan matriks QSPM, yaitu memilih alternatif strategi terbaik secara terukur dan objektif. Selanjutnya masuk ke tahap pertama, identifikasi. Di sini kita perlu mengenali kondisi perusahaan kimia farma terlebih dahulu. Dengan cara kerjanya, kita mengumpulkan dulu fakta-fakta tentang kondisi internal dan eksternal kimia farma, lalu kita kelompokkan ke dalam 4 kategori SWOT. Nah, dari segi internal kimia farma, pada kekuatan, kimia farma itu memiliki sejarah panjang sebagai perusahaan farmasi tertua di Indonesia dan brand yang dikenal dan produk yang berkualitas, kemudian fasilitas dan tenaga kerja yang full-timer, adanya jaringan distribusi luas di seluruh Indonesia, kemudian berinovasi mengikuti tren pasar, dan sistem informasi terintegrasi dengan baik. Walau demikian,
Kimia farma juga memiliki kelemahan-kelemahan seperti sangat bergantung pada produk tertentu, biaya tinggi yang memicu efisiensi produk rendah, adanya masalah regulasi dan birokrasi di sistem Indonesia, adanya kendala pada manajemen, kemudian ada keterikatan manajemen pada pemerintah dan persaingan kuat dari perusahaan multinasional. Kemudian dilakukan juga analisa eksternal faktor bisnis pada kimia farma. Untuk peluang, kimia farma itu mengalami peningkatan permintaan pasar untuk produk farmasi dan kebutuhan edukasi kesehatan masyarakat yang tinggi. Adanya adopsi teknologi digital untuk pemasaran, kemudian adanya dukungan pemerintah pada layanan kesehatan, potensi besar untuk diversifikasi produk baru, dan potensi ekspansi ke pasar internasional. Walaupun demikian, kimia farma juga mengalami ancaman persaingan ketat farmasi lokal maupun internasional, perubahan regulasi, gempuran produk impor, masuknya perusahaan farmasi baru, pengaruh negatif dari media dan opini publik, dan perubahan politik dan peraturan skala global. Selanjutnya kita melakukan kuantifikasi faktor internal, yaitu matriks IV. Di mana matriks IV ini untuk mengukur secara numerik seberapa kuat sih kondisi internal perusahaan. Cara menghitungnya sangat sistematis, di mana semua faktor internal baik di strength ataupun weakness dibuat dalam daftar pertanyaan. Di jurnal ini ada 12 pertanyaan, yaitu 6 dari kekuatan dan 6 dari kelemahan. Nah, dari 12 faktor pertanyaan tersebut kemudian akan diberi nilai, di mana nilainya adalah bobot dan rating. Bobot yaitu angka dari 0 sampai 1 yang menunjukkan seberapa penting faktor itu bagi industri farmasi secara keseluruhan. Untuk rating yaitu menunjukkan seberapa baik sih perusahaan dalam mengelola faktor tersebut. Untuk kekuatan, di sini rating 3 berarti kekuatannya minor dan rating 4 berarti kekuatan utama. Jadi makin tinggi rating maka makin besar juga kekuatan kimia farma dalam hal tersebut. Sedangkan pada kelemahan, rating 1 itu berarti kelemahan utama dan rating 2 itu berarti kelemahan minor. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai skor kelemahan pada faktor tersebut, maka semakin rendah pula kelemahan kimia farma kepada pertanyaan faktor tersebut. Pada penelitian ini, kimia farma mendapatkan kekuatan dengan nilai skor paling tinggi pada jaringan distribusi yang luas, yaitu 0,33. Ini mencerminkan bahwa jaringan distribusi adalah kekuatan yang dominan bagi kimia farma. Nah, strength 3 pada fasilitas dan tenaga kerja mendapatkan nilai skor 0,30. Dan pada strength 6, sistem informasi juga mendapatkan skor 0,30. Ketika semua skor sudah dijumlahkan, totalnya adalah 2,20. Angka ini berarti masuk pada kategori sedang karena berada di dalam rentang 2,0 sampai 2,90. Artinya, kondisi kimia farma tidak lemah namun tidak kuat juga, pada level sedang. Nah, ada ruang perbaikan yang signifikan terutama di sisi efisiensi dan birokrasi. Selanjutnya dilakukan juga kuantifikasi faktor eksternal yaitu matriks EV, di mana cara kerjanya juga sama seperti matriks IV, hanya saja objeknya adalah faktor-faktor dari luar, yaitu faktor peluang dan faktor ancaman. Terdapat 12 faktor juga, yaitu 6 peluang dan 6 ancaman. Adapun perbedaannya pada matriks FP ini, rating mencerminkan seberapa efektif perusahaan merespon faktor eksternal tersebut, bukan seberapa besar peluang atau ancamannya. Sehingga contoh, rating 4 berarti responnya sangat baik. Namun pada rating 1 berarti perusahaan memiliki respon yang sangat buruk. Jadi, jika kimia farma mendapat rating 3 untuk faktor persaingan ketat, contohnya di trade 1, artinya perusahaan dinilai cukup baik dalam menghadapi ancaman persaingan tersebut.
Contoh perhitungannya pada opportunity 2, yaitu kebutuhan edukasi dan kesehatan, mendapatkan skor 0,33, di mana bobotnya adalah 0,11 dan ratingnya 3. Adapun total daripada matriks EV ini yaitu 2,64, di mana hal ini juga sama seperti matriks EV tadi, menunjukkan respon eksternal pada level sedang. Hal ini dianggap Kimia Farma belum memanfaatkan secara maksimal dan ada beberapa ancaman yang masih memberikan tekanan yang cukup besar. Nah, setelah dilakukan perhitungan skor IV dan EV, di mana skor IV tadi mendapatkan 2,2 dan skor EV mendapatkan skor 2,64, dilakukan ke tahap kedua, yaitu pemetaan posisi internal eksternal atau matriks IE. Kedua angka itu kita plotkan ke dalam kuadran 3x3 ini, di mana sumbu horizontal ini menggunakan skor IV dan sumbu vertikal untuk skor EV. Sumbu IV yaitu dengan skor 2,20 masuk ke zona sedang, sedangkan sumbu EV dengan skor 2,64 juga masuk ke sedang. Titik temu ataupun titik perpotongan IV dan EV jatuh ke kuadran 5, pas di tengah-tengah matriks. Untuk kuadran 5 itu dikelompokkan ke dalam strategi hold and maintain, yaitu bertahan dan pelihara. Artinya, Kimia Farma saat ini sebaiknya tidak terlalu terburu-buru melakukan ekspansi, melainkan fokus dulu mempertahankan posisi pasar yang ada sambil memperbaiki efisiensi internal secara bertahap. Ini bukan berarti perusahaan tersebut dalam kondisi yang buruk, tapi posisinya tuh masih di tengah-tengah, sehingga perlu dikonsolidasi terlebih dahulu sebelum bergerak lebih jauh. Setelah dilakukan pemetaan strategi dengan matriks IE, kemudian dilakukan juga nih evaluasi dimensi strategis dengan parameter space. Space itu sendiri artinya strategic position dan action evaluation, di mana hal ini nantinya akan memberikan analisis yang mendalam tentang posisi strategis Kimia Farma nantinya. Ada 4 faktor yang akan menentukan strategi space ini nanti, yaitu pada faktor kekuatan finansial, stabilitas lingkungan, kekuatan industri, dan keunggulan kompetitif. Nantinya pada hal-hal ini akan dilakukan faktor-faktor dan akan dilakukan scoring lagi seperti matriks IV dan EV. Nah, cara kerjanya untuk matriks FS dan IS atau kekuatan finansial dan kekuatan industri dengan skala positif 1-6, artinya makin tinggi makin baik. Sedangkan pada ES dan CA atau stabilitas lingkungan dan keunggulan kompetitif menggunakan skala negatif, yaitu -1 hingga -6, di mana makin mendekati -1 berarti makin baik atau makin stabil. Nah, untuk FS di Kimia Farma ini mendapatkan skor 2,75. Kemudian industri pada kekuatan industri atau IS mendapatkan skor 3,20. Untuk stabilitas lingkungan atau ES mendapatkan skor -3,5 dan keunggulan kompetitif atau CA mendapatkan skor -3,75. Dari hasil faktor-faktor tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus untuk menentukan nantinya akan berada di strategik yang mana. Di mana rumus tersebut sumbu Y FS ditambah ES, sehingga 2,75 ditambah -3,20 mendapatkan skor -0,75. Untuk sumbu X yaitu IS ditambah CA, di mana skor IS tadi adalah 3,20 ditambah dengan -3,75 yaitu -0,55. Setelah dilakukan perhitungan
untuk sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita lakukan interpretasi pada kuadran matriks space, di mana matriks space itu sendiri memiliki 4 kuadran, yaitu konservatif, agresif, kompetitif, dan defensif. Untuk perhitungan yang kita dapatkan tadi, di mana sumbu X mendapatkan nilai minus 0,55 dan sumbu Y minus 0,75, sehingga perusahaan kimia farma dianggap pada posisi defensif. Karena kekuatan keuangannya tidak cukup kuat untuk mengimbangi ketidakstabilan lingkungan, kemudian keunggulan kompetitif yang dimiliki pun belum cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan industri yang ada. Nah, pada posisi defensif ini, perusahaan disarankan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti fokus mutlak pada penghematan, diversifikasi konsentrik, divestasi atau likuidasi, karena perusahaan harus melindungi inti bisnis dari ancaman eksternal dan kelemahan internal, di mana tidak dilakukan ekspansi agresif. Nah, setelah tahap 2 atau setahap posisi strategi sudah dilakukan, kemudian kita masuk ke tahap 3, yaitu keputusan final. Di sini menggunakan matriks SPM, di mana matriks SPM itu sendiri berfungsi untuk menentukan mana sih yang paling diprioritaskan berdasarkan perhitungan numerik yang objektif. Cara kerja GSPM itu dari 12 faktor internal IV tadi dan 12 faktor eksternal EV yang tadi didaftarkan kembali ke dalam kolom GSPM. Kemudian nantinya akan diberikan skor. Skornya disebut skor attractiveness score atau skor daya tarik, di mana nilai 1 artinya tidak menarik, 2 artinya agak menarik, 3 artinya cukup menarik, dan 4 artinya sangat menarik. Kemudian dilakukan total attractiveness score untuk setiap kategori-kategori strategi. Nah, pada kimia farma ini sudah dilakukan skor tasnya mendapatkan nilai 6,66, divestasi 6,56, dan likuidasi 6,54. Karena hasil perhitungan tas yang tertinggi adalah penciutan, maka strategi yang paling direkomendasikan pada kimia farma yaitu penciutan itu sendiri, di mana maknanya melakukan pemangkasan lini produk dengan biaya produksi yang tinggi dan pengendalian pengeluaran agar lebih terarah, di mana tetap mengunggulkan produk-produk yang sudah unggul sebelumnya. Sebagai cadangan, bisa juga dilakukan divestasi, yaitu mengurangi kompleksitas bisnis dan kembali fokus ke core kompetensi di sektor farmasi, dan melakukan likuidasi, yaitu penjualan aset yang kurang menguntungkan sebagai langkah penyelesaian terakhir. Untuk strategi divestasi dan likuidasi ini menjadi cadangan apabila kondisi keuangan makin memburuk lebih lanjut. Nah, dari seluruh hasil analisa yang sudah dilakukan tadi, terdapat 3 input yang akan mengarah pada keputusan akhir, di mana tahap pertama tadi adanya kondisi IV dan EV berada pada skor 2,2 dan 2,64, artinya kimia farma memiliki potensi pasar yang besar, namun memang masih ada hambatan pada inefisiensi dan regulasi. Kemudian pada matriks IE berada pada kuadran 5, di mana direkomendasikan wajib menerapkan strategi hold and maintain. Untuk matriks space berada pada kuadran defensif, di mana kimia farma direkomendasikan untuk melakukan penghematan internal. Dari 3 hal faktor tersebut mengarah pada keputusan terakhir, yaitu strategi penciutan. Mengingat di mana tadi skor KSPM yang paling tinggi tasnya adalah penciutan, kimia farma direkomendasikan untuk melakukan pemangkasan produk berbiaya tinggi untuk mengamankan cash flow dan mempertahankan pangsa pasar utama. Nah, sekarang saya sudah berada di penghujung slide. Saya mengutip dari Robert Waterman, strategi itu diperlukan karena masa depan tidak dapat diprediksi. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Kadona. Ya, terima kasih atas presentasinya Saudari Usi. Untuk sesi berikutnya kita buka untuk pertanyaan ya. Silakan kepada Saudari Juliana.
kasih Saudari Dona eh dan Saudari, cukup menarik ya kalau membahas tentang kimia farma, apalagi di belakangan ini ya kimia farma sedang menjadi bahan perbincangan ya. Em, Tadi saya melihat dari presentasi Kak Usi, di situ ada analisis faktor internal dan eksternal. Itu kan ada 3 langkah ya. Langkah pertama itu menganalisis faktor internal dan eksternal. Di sini fungsinya apa ya? Kenapa kita harus menganalisis dulu nih faktor-faktor itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Yuliana atas pertanyaannya. Perusahaan itu memang harus melakukan analisa lingkungan internal dan eksternalnya dulu sebelum merumuskan strategi. Hal ini dilakukan agar perusahaan itu dapat memahami kondisi nyata perusahaannya itu sendiri. Jadi dia harus melihat kekuatannya dulu, kemudian kelemahannya dahulu, lalu dia juga harus memahami kondisi luarnya. Kondisi luar seperti peluangnya mereka dan ancaman-ancaman mereka. Dengan perusahaan memahami hal ini, maka strategi yang dirumuskan nantinya akan lebih realistis, kemudian tepat sasaran, dan juga mampu memanfaatkan peluang sekaligus mengantisipasi ancaman dari perusahaan-perusahaan luar. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Saudari Usi untuk penjelasannya, cukup bisa dimengerti dengan saya. Terima kasih. Silakan bila ada pertanyaan berikutnya. Tadi untuk hasil akhirnya itu ditentukan dengan matriks QSPM ya. Dan setelah dicek matriks QSPM itu strategi yang dilakukan strategi penciutan. Apa menurut Saudara Usi sudah sesuai dengan kondisi dengan PT Kimia Farma saat ini? Terima kasih. Terima kasih, Kak Yuli. Pertanyaannya yang sangat menarik ya ini ya. Dengan realita kimia farma saat ini yang sedang digembor-gemborkan di dunia farmasi, strategi penciutan memang sudah dilakukan oleh kimia farma itu sendiri. Di mana strategi penciutan ini kan dipilih karena tadi nilai TAS atau total attractiveness score-nya kimia farma adalah 6,66. Sehingga harus melakukan pemangkasan dini produk atau dengan biaya produksi tinggi serta pengandalian pengeluaran yang agar lebih terarah. Di mana yang kita tahu saat ini, kimia farma memang sudah melakukan pemutusan kerja karyawannya sebanyak 200 orang yang kita ketahui saja dulu. Seperti itu, menurut saya memang sudah dilakukan hal-hal yang benar sih atas strategi yang sudah dilakukan di penelitian ini. Begitu. Baik, terima kasih Saudari Usi, cukup jelas dan cukup bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Dona. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Yuliana atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan terima kasih juga untuk Saudari Uzi atas pemaparannya. Kalau saya boleh izin untuk memberikan kesimpulan terakhir ya. Untuk hasil presentasi kami kali ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu pertama, hasil analisis SWOT pada jurnal yang dikaji ini menunjukkan bahwa PT Kimia Farma memiliki kekuatan utama pada aspek jaringan distribusi dan reputasi perusahaan. Sementara kelemahan utama terletak pada ketergantungan produk tertentu dan efisiensi biaya produksi. Pada sisi eksternal, peluang utama berasal dari pertumbuhan permintaan pasar farmasi dan potensi diversifikasi produk. Sedangkan ancaman utama berasal dari persaingan industri farmasi lokal maupun internasional. Lalu ada posisi strategis PT Kimia Farma berdasarkan matriks berada pada sel 5, yaitu hold dan maintain dengan skor
IV-nya 2,20 dan EV-nya 2,64. Dengan hasil matriks space-nya justru menunjukkan posisi pada kuadran defensif, yaitu di minus 0,55. Kedua hasil ini secara konseptual tidak sejalan sebenarnya, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menginterpretasikan posisi strategis perusahaan secara holistik. Hasil QSPM sendiri menempatkan strategi penciutan, yaitu dengan nilai tasnya 6,66 sebagai prioritas utama, diikuti divestasi di 6,56 dan likuidasi di 6,54. Selisih nilai antar alternatif yang sangat tipis, serta keterbatasan cakupan alternatif strategi, itu menunjukkan bahwa hasil ini memiliki daya pembeda yang rendah dan belum sepenuhnya mencerminkan fungsi ideal dari QSPM sebagai alat sintesis lintas kelompok strategi. Dan terakhir adalah secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi metodologis yang bernilai dalam mengilustrasikan integrasi antara SWOT, IE, SPACE, dan QSPM pada konteks industri farmasi. Namun, ditentukan beberapa inkonsistensi penerapan rating pada matriks IV serta ketidaksinkronan rekomendasi antara matriks IE dan matriks SPACE yang perlu menjadi catatan kritis bagi pembaca maupun peneliti yang hendak mereplikasi metodologi yang serupa. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.